chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Hai semua, kenalin nama aku Septiana. Aku dari Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Non Formal. Oke, di sini aku bakal jelasin sedikit tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Kira-kira dari kalian semua ada yang tahu nggak apa sih isi dari konsep dasar manajemen pendidikan itu? Oke guys, yang pertama aku mau nanya nih sama kalian, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih pengertian dari manajemen? Jadi guys, manajemen itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin loh, yaitu manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Nah, dari dua kata itu digabungkan yang menjadi manager, yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang diinginkan. Selain itu guys, ada juga nih ahli, yaitu Terry, yang pernah mengemukakan bahwa manajemen itu adalah kemampuan mengarahkan atau mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu juga, Hartzell dan Blacker pada tahun 1988 juga pernah nih mengemukakan bahwa manajemen itu adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok. Jadi guys, secara sempitnya manajemen itu adalah penyusun dan pencatatan data secara sistematis. Oke guys, itu kan tadi secara sempitnya. Sekarang aku bakal jelasin nih, apa sih sebenarnya pengertian manajemen secara keseluruhan. Jadi, manajemen itu adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengomunikasikan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Oke, itu tadi pengertian dari manajemen. Sekarang aku nanya lagi nih, kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih, apa sih pengertian dari pendidikan? Jadi, pendidikan atau education itu secara semantik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogia, yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan pedagogos artinya seseorang nelayan atau bujangan pada zaman dahulu ya guys. Ada juga nih ahli Langeveld pada tahun 1971 yang mengungkapkan pendidikan itu adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak bertujuan untuk mendewasakan dia sendiri. Jadi guys, artinya di sini pendidikan itu bertujuan untuk mendewasakan anak-anak untuk bisa mencapai tujuannya masing-masing loh guys. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari manajemen dan pendidikan. Tadi kan aku udah jelasin nih pengertian manajemen dan pendidikan. Jadi aku mau nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa sih pengertian manajemen pendidikan? Purwanto pada tahun 1970 dia pernah mengemukakan bahwa manajemen pendidikan itu adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha besar seperti mengenai perumusan, pengarahan, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan sebagainya. Nah, selain itu, ahli Usman, yaitu pada tahun 2004, juga pernah mengemukakan bahwa manajemen pendidikan itu adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi, artinya, manajemen pendidikan itu adalah usaha untuk mewujudkan suasana dalam pembelajaran ya guys. Nah, ada juga nih ahli yang bernama Nawawi itu pada tahun 1983 mengemukakan bahwa manajemen pendidikan itu adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan. Artinya, ilmu pendidikan itu adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja guys. Jadi, untuk mencapai itu semua, manajemen pendidikan itu harus berfungsi dan memiliki tujuan yang efektif dan efisien. Nah, aku bakal jelasin nih, manajemen itu sebenarnya gimana sih? Jadi, manajemen itu terbagi menjadi dua ya guys, yaitu manajemen seni dan manajemen pengetahuan. Nah, manajemen seni dan manajemen pengetahuan ini berasal dari sumber daya. Nah, sumber daya ini terbagi menjadi dua guys, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Jadi, kalau non-manusia berarti nggak ada unsur makhluk hidup ya guys. Nah, apa sih contohnya sumber daya manusia? Nah, jadi contoh sumber daya manusia itu adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, ketatausahaan, dan humas. Nah, kalau dari non-manusia itu sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, dan administrasi. Jadi kalau diibaratkan kita lagi baca buku ya guys. Jadi non manusia ini bukunya, kalau kita itu adalah dari manusianya.
Nah, sehingga dari dua unsur tadi terciptalah fungsi-fungsi manajemen yang efektif dan efisien. Materi selanjutnya ya guys, yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Nah, di sini Usman dia pernah mengemukakan bahwa unsur manajemen itu terdiri dari 7M plus 1I. Nah, ada juga nih ahli yang bernama Henry Fayol, dia mengemukakan bahwa unsur manajemen itu terdiri dari 6M. Nah, apa aja sih itu? Nah, kita bakal bahas sekarang. Oke, yang pertama itu man atau manusia. Di sini manusia itu memiliki peran penting ya guys. Kenapa? Nih, aku kasih contoh. Kalau dalam suatu perusahaan, nggak ada yang mengendalikan perusahaan itu nggak bakal berkembang kan guys, nggak bakal maju. Jadi manusia itu adalah pengendali dari perusahaan itu. Sama di sini, manusia itu adalah power dalam organisasi, pengendali ya guys. Nah, yang kedua itu material atau barang ya. Barang ini sama kayak di perusahaan tadi. Kalau kita sudah ada pengendali, pasti akan ada namanya material atau barang yang akan kita kelola. Nah, jadi barang ini adalah material itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada mesin. Jadi kalau ada barang, pasti ada mesin untuk mengelola. Nah, mesin ini adalah suatu alat untuk mengelola suatu barang itu tadi. Oke, selanjutnya itu ada uang. Jadi uang itu sangat-sangat berperan penting guys. Kenapa? Karena kalau dalam suatu perusahaan nggak ada namanya modal atau uang itu sendiri, tidak akan terbentuk namanya perusahaan guys. Nggak mungkin kan kita dikasih sama orang perusahaan secara gratis. Oke, selanjutnya itu ada metode. Metode ini dalam suatu perusahaan itu tadi, kalau namanya seseorang ingin merintis bisnis, ingin merintis sesuatu atau membuat usaha atau mendirikan perusahaan, itu perlu metodenya guys. Nah, metode ini juga berperan penting ya guys. Oke, selanjutnya itu ada pasar atau market. Nah, pasar ini juga merupakan salah satu yang berperan penting karena kalau tidak ada pasar, kita mau jual barang produksi kita itu dari mana kalau bukan dari pasar. Pasar ini bisa berupa pasar-pasar kecil, supermarket, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu adalah waktu. Nah, kalau kita sudah melaksanakan itu semua, kita pasti harus konsisten waktu dong. Kita harus memanajemen waktu kita. Jadi, dalam perusahaan itu juga ada namanya manajemen waktu, di mana misalnya nih ada pelanggan si A, dia ingin membeli barang dari kita. Ya, pasti kita berupaya bagaimana caranya agar barang kita ini sampai ke tangan si A tepat waktu kan guys. Nah, itu makanya waktu juga merupakan salah satu yang penting. Selain itu juga dalam teori organisasi klasik ini, itu yang pertama kali dikemukakan oleh Fayol pada tahun 1949, yang membahas beberapa hal, yaitu yang pertama teknik, yang kedua itu komersial, yang ketiga finansial, kegiatan pembelanjaan, yang keempat security, kegiatan menjaga keamanan, yang kelima kontensi, yaitu kegiatan akuntansi, dan yang terakhir manajerial atau melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Oke, next ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Jadi guys, dari yang aku jelasin tadi, kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih apa sih sebenarnya tujuan dari manajemen pendidikan itu? Nah, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan itu, kalau menurut salah satu ahli yaitu Kurniadi dan Macali pada tahun 2012, ia mengemukakan beberapa fungsi dan tujuan guys. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbelakangnya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata. Jadi guys, intinya dia mengharapkan agar mutu pendidikan itu bisa menjadikan peserta didik lebih efektif dan efisien. Dari selanjutnya yaitu pembagian manajemen. Yang pertama itu manajemen puncak, yang dimana bertugas untuk mengembangkan rencana-rencana yang luas guys. Rencana-rencana ini dikembangkan untuk lembaga mengambil keputusan-keputusan penting. Oke, yang kedua itu manajemen menengah. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana operasional guys. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen pelaksana. Dia bertanggung jawab yaitu melaksanakan rencana yang dibuat manajemen menengah. Jadi tingkatannya yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen
pelaksana, jadi beraturan gitu ya guys. Selanjutnya yaitu komposisi manajemen pendidikan. Komposisi manajemen pendidikan ini juga terbagi menjadi 3 guys. Yang pertama yaitu keterampilan teknik, yang kedua yaitu keterampilan manusiawi, dan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual. Selanjutnya ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, ada nih ahli bernama Baharudin, yaitu pada tahun 2010 mengemukakan beberapa manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Itu merupakan seperangkap rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran. Kedua, itu ada manajemen personalia, yaitu adalah serangkaian proses kerjasama ya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengawasan, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada manajemen peserta didik. Yang keempat itu manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima ada manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang keenam itu ada manajemen administrasi. Yang ketujuh itu ada manajemen humas, yang dimana bertujuan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan prosedur, mendapatkan pengertian dan sebagainya. Dan yang terakhir ada manajemen layanan khusus. Oke, selanjutnya itu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Ada nih guys, satu ahli bernama Douglas pada tahun 1963, dia mengemukakan beberapa prinsip. Yang pertama itu memprioritaskan tujuan. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personil sesuai kemampuan kita. Yang keempat, mengenal faktor-faktor psikologi manusia. Dan yang terakhir, relativitas nilai-nilai. Oke guys, itu tadi sedikit materi dari aku. Jangan lupa tonton terus video kelanjutannya. Terima kasih dan sampai jumpa guys.